Rumah-rumah kosong di Jepang itu disebut Akiya. Gak tanggung-tanggung, jumlahnya sekarang ini adalah 9 juta rumah kosong di Jepang diambil alih oleh negara. Ikutilah kisahnya dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah-rumah besar dan megah itu di Jepang kini tanpa penghuni karena orangnya banyak yang tinggal tidak di lokasi tersebut, dan di samping ada juga yang tidak memiliki Kenapa keturunan. demikian? Jadi benar apa yang dikatakan Nagisa Nishikawa, guru di SMA Negeri 1 Setu pada saat itu, bahwa Jepang itu diambang kemusnahan. Kenapa? Karena orang-orangnya tidak mau menikah. Ketika menonton di TikTok, ada warga Indonesia yang menayangkan suasana di Jepang, rumah-rumah kosong tidak berpenghuni sebanyak 9 juta itu, beragam komentar. Yang paling lucu adalah komentar-komentarnya, ayo orang Indonesia tuh rumah-rumah megah. Rumahnya memang megah-megah ya. Tapi ada juga yang berkomentar itu bukan kosong, sebenarnya bukan tanpa pemilik. Ada pemiliknya, tetapi pemiliknya itu sudah jompo dan mereka lebih memilih tinggal di panti jompo. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak menikah. Dan banyak sekali orang-orang Jepang saat ini karena tidak menikah, sudah jompo itu meninggalnya tidak diketahui oleh orang lain, karena di sekitarnya juga penduduknya kan hanya sendiri-sendiri karena nggak nikah itu. Walaupun mereka itu juga punya teman hidup berupa boneka-boneka seks ya, untuk menyalurkan hasratnya. Tapi koleksi boneka-boneka seks yang mereka miliki itu tidak bisa menolong dirinya ketika sakit atau meninggal dunia. Ya sampai bangkainya membusuk dan berserakan di dalam rumah, sangat menjijikan. Mungkin saja robot-robot artificial intelligence atau kecerdasan buatan manusia nanti akan menjamah kepada perilaku orang Jepang ini agar saat meninggal dunia, boneka-boneka itu atau rumahnya itu ada sistem yang mendeteksi dan menginformasikan kepada penguasa di negara tersebut, sehingga mayat yang mati itu dalam waktu sekian jam harus sudah terdeteksi bahwa penghuninya sudah meninggal. Itulah barangkali perkembangan sementara bisa seperti itu. Tetapi untuk solusi keberlanjutan sebuah negara tentu harus banyak penduduknya yang dirawat. Kalau penduduknya hilang karena tidak menikah, ya apalagi begitu. Nah, yang paling mengerikan adalah komentar yang mengatakan banyak orang yang sudah meninggalnya itu bukan cuma membusuk, tapi udah berceceran. Dan rumah-rumah kosong itu adalah rumah yang diminta untuk dibersihkan oleh negara, karena khusus pembersih mayat-mayat yang sudah tinggal tulang, daging-dagingnya berserakan kemana-mana. Dapat dibayangkan rumah semegah ini seperti yang digambar kan besar sekali ya. Dan karena tidak menikah, kemudian meninggalnya itu tanpa diketahui oleh siapapun, sudah membusuk. Dan saking banyak-banyaknya orang Jepang yang tidak menikah dan rumahnya besar-besar sendiri-sendiri begitu, jadi rumah hantu 9 juta itu bukan hal sedikit kan. Dan diambil alih oleh negara juga tidak bisa dirawat. Negara harus memperbaiki atau harus mengurus 9 juta rumah. Banyak tawaran di medsos itu, silahkan orang Indonesia tuh yang mau rumah kosong katanya begitu. Tapi kan
ya ngeri juga kan di sana yang namanya rumah semegah itu sebesar itu bekas penghuninya meninggal membusuk di dalam ruangan. Tentu sangat angker bukan? Oleh sebab itu bagi kita orang-orang yang beragama, ayolah berkembang biak lewat pernikahan yang sah. Oleh sebab itu kecintaan terhadap anak-anak atau generasi penerus seperti tampak di dalam gambar berikut ini kita harus digalakan. Ini kan lucu ya. Coba tuh lihat anak-anak bermain-main seperti itu. Diusahakan kalau bisa anaknya lebih dari 2, 3, 4 lah. Kita kan senang tuh lihat perilaku anak seperti ini ya. Ini di Indonesia, walaupun di Indonesia sendiri sekarang sudah banyak sekolah TK, SD yang bangkrut. Bahkan kepala sekolah SD itu banyak yang nangis. Sudah keliling-keliling ke kampung-kampung, sudah kemana-mana. Ya orang nggak ada anak. Kembali ke 9 juta rumah kosong Rumah di semegah itu sebesar itu bekas penghuninya meninggal membusuk di dalam ruangan, siapa yang mau kan? Tapi kalau orang tidak tahu sejarahnya, kalau rumah-rumah besar di Jepang seperti itu tidak ada cerita kisah-kisah bangkai manusia di dalam rumah, mungkin ya happy-happy saja. Tapi karena ini sudah menyebar di medsos di mana-mana bahwa di Jepang itu para lansia itu banyak yang meninggal tidak diketahui oleh tetangga. Tahu-tahu sudah bau aja, membusuk dan lain sebagainya. Itulah sebagai bahan gambaran dampak dari perkembangan negara maju yang didambakan oleh negara-negara berkembang kan selalu mengatakan kapan negara kita seperti Jepang, kapan negara kita seperti Amerika, kapan negara kita seperti sebutkan negara-negara maju. Ternyata di negara maju itu kan seperti itu. Karena sibuk dengan pekerjaan, hidup itu hanya mengejar-ngejar target untuk duniawi saja. Sampai-sampai tidak mau menikah, tidak mau memiliki keturunan, dan akhirnya seperti itu. 9 juta rumah tanpa penghuni. Oke, mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.